Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode pengembangan keaksaraan yaitu Bapak Muhammad Duror An-Nasi MPD, dan yang terhormat teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Di sini saya Sausa Nabila akan mempresentasikan tentang strategi pelaksanaan program keaksaraan fungsional. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan keaksaraan fungsional merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berpikir, mengamati, dan berdiskusi yang berorientasi pada kehidupan sehari-harinya. Dan itu berdasarkan konteks lokal juga. Dalam kaitannya dengan konteks lokal, bahan-bahan materi ajar yang digunakan didapatkan dari lingkungan mereka sendiri, dari lingkungan sekitar ya, baik diperoleh secara diri sendiri maupun sama yang dapat dipelajari serta dianalisa. Dalam penyelenggaraan program pembelajaran keaksaraan fungsional ini dapat dilakukan dalam bentuk kelompok belajar. Nah, tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan calistung, yaitu baca, tulis, dan menghitung. Karena itu, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca, tetapi juga tutor membantu pergi ke TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Selain kelompok belajar, warga belajar dapat dibelajarkan dengan membentuk kelompok usaha, yaitu kelompok usaha bersama. Pembentukan kelompok ini merupakan suatu kesepakatan antara tutor, pengelola PKBM, dan warga belajarnya sendiri dalam menciptakan suatu usaha dari keterampilan yang telah dipelajari selama kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan dikelola bersama-sama untuk membantu meningkatkan hidup semua pihak yang terlibat di dalam usaha belajar tersebut. Jadi dengan cara-cara seperti inilah ada kebermaknaan dan kebermanfaatan pendidikan keaksaraan fungsional. Keaksaraan pada masyarakat miskin adalah yang pertama, ketidakpahaman mereka tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, penyelenggaraan program keaksaraan tidak luput mengalami kesulitan untuk menarik perhatian dan melibatkan mereka, terutama orang dewasa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan model program pembelajaran keaksaraan fungsional adalah action research dan prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif. Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, tanggung jawab program keaksaraan fungsional tidak terhenti setelah program dinyatakan berakhir, namun harus sampai pada dampak pembelajaran bagi kehidupan mereka secara terus-menerus sepanjang hidupnya.
Yang kedua, alur kegiatan penyelenggaraan program keaksaraan fungsional. Penyelenggaraan program aksi diarahkan untuk memungkinkan warga masyarakat dapat terlibat sejak awal, baik pada sisi proses kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan yang diperlukan pada setiap tahapan. Hal ini dilakukan sebagai prosedur kerja bagi penyelenggara dalam pengelolaan program, juga sebagai medium pembelajaran bagi masyarakat dalam pengembangan kapasitas. Alur kegiatan penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dapat dilakukan seperti bagan berikut. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, langkah pertama yang dilakukan tim pengembang adalah melakukan identifikasi ini untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap calon kelompok sasaran. Yang kedua ada melakukan motivasi kepada kelompok sasaran mengenai perlunya peningkatan kecakapan keaksaraan sebagai jembatan pintu masuk bagi upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada saat ini perlu dilakukan pula koordinasi dan tokoh-tokoh masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten kota untuk berperan serta dalam kegiatan ini. Yang ketiga, tim pengembang bersama-sama dengan calon tutor dan warga belajar untuk menetapkan jenis kegiatan dan tema-tema yang akan dipelajari atau yang akan dibelajarkan. Yang keempat, tim pengembang mengembangkan draft model keaksaraan yang terintegrasi dengan vocational skill atau life skills. Selanjutnya, melakukan penguatan kelembagaan lokal, baik pengurus rukun warga, rukun tetangga, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang keenam, melakukan pengorganisasian pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan rencana kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya, tim pengembang melakukan orientasi tenaga lapangan dan fasilitator atau tutornya. Materi orientasi ini yang disampaikan berkenaan dengan konsep dan implementasi keaksaraan, metodologi pembelajaran, pengembangan media belajar yang bersumber daya lokal, evaluasi pembelajaran, dan kiat-kiat melakukan motivasi warga belajar. Yang selanjutnya, proses pembelajaran dan pemberdayaan warga belajar dengan melibatkan berbagai sumber belajar. Lalu, yang kesembilan, melakukan evaluasi program atau evaluasi sumatif, yaitu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program keaksaraan yang dilakukan. Nah, aspek yang dievaluasi antara lain berkenaan dengan kemampuan kecakapan keaksaraan, kecakapan vokasional, kecakapan sosial ekonomi, kecakapan diri, dan kepercayaan diri. Yang terakhir, hasil evaluasi. Hasil evaluasi inilah yang dapat diberikan gambaran mengenai tingkat keberdayaan warga belajar, baik kecakapan keaksaraan, kecakapan vokasional, kecakapan sosial ekonomi, kecakapan diri, dan kepercayaan diri. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan program keaksaraan ini adalah konteks sosial lokal. Jalal et al. Menekankan pada pentingnya memperhatikan konteks sosial lokal dan dalam perancangan program diperlukan desain lokal. Yang selanjutnya dalam rancangan tersebut, unsur itu terdiri yang pertama, utamanya kelompok sasaran, yang kedua tujuan, yang ketiga kegiatan belajar, yang keempat waktu dan tempat pembelajaran, yang kelima hal lain yang terkait sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar. Konteks sosial lokal yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi calon warga belajar. Nah, salah satu bentuk penerjemahan konteks sosial lokal dalam wujud bahasa adalah bahasa ibu atau mother tongue. Bahasa ibu dipergunakan untuk mengekspresikan dan menerima isi dalam kegiatan komunikasi sosial. Demikianlah penjelasan tentang
strategi pelaksanaan program keaksaraan fungsional dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.